Oke, kembali lagi bersama kami di channel Muda Belia. Berbicara tentang pondok pesantren, memang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi masyarakat Aceh. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang diutamakan sekali oleh masyarakat Aceh. Dan tak sedikit pula alumni-alumni daripada pondok pesantren yang menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat negara, bahkan pemimpin daerah juga alumni daripada pondok pesantren. Berikut kami akan membahas 4 daerah tua di Aceh yang masih eksisten dan terkenal hingga mancanegara. Oke, sebelum kita masuk ke nomor yang pertama, saya sarankan agar kalian mengeklik tombol subscribe. Mari kita membangun channel ini agar bermanfaat bagi masyarakat semua. Inilah lembaga pendidikan Islam Ma'had Ulum Diniyah Islamiyah atau yang lebih dikenal dengan Mudi Mesra Samalanga. Daerah ini berlokasi di Medinjuk, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Daerah ini didirikan dengan seiring perkembangan Islam pada masa Sultan Iskandar Muda. Pimpinan pertama dari daerah ini adalah Syekh Faqih Abdul Ghani rahimahullah ta'ala. Namun sayangnya khasanah ini tidak tercatat berapa lama beliau memimpinnya dan siapa pengganti sesudahnya. Barulah pada tahun 1927 dijumpai secara jelas tentang catatan siapa kepemimpinannya. Dari tahun tersebut, daerah ini dipimpin oleh Tengku Haji Syihabuddin bin Idris dengan santri pada masa itu 100 orang putra dan 50 orang putri. Seiring dengan perkembangan waktu, pada tahun 1989, daerah ini dipimpin oleh Abu Mudi. Santri yang berdatangan bukan hanya saja dari dalam negeri, melainkan dari luar negeri. Daerah Darussalam Labuhan Haji. Inilah daerah Darussalam Labuhan Haji, daerah yang sangat terkenal hingga mancanegara. Daerah ini terletak di Desa Blangkoro, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Daerah ini sudah didirikan oleh Syekh Abu Yamanuli sejak tahun 1940. Dan daerah ini sudah melahirkan banyak kader-kader ulama yang berasal dari Aceh maupun luar Aceh seperti Padang, Riau, Sumatera Selatan dan lain sebagainya. Dan hampir seluruh ulama Aceh abad ke-20 merupakan alumni dari daerah Darussalam Labuhan Haji. Lalu pada tahun 1940 daerah ini didirikan oleh Abuya Syekh Haji Mudawali Al-Khalidi. Dan beliau adalah seorang ulama karismatik Aceh pada masa itu. Beliau seorang ulama mujaddid pada abad itu. Setelah beliau wafat, daerah ini diteruskan oleh anak-anaknya. Daerah Uletiti. Inilah daerah Uletiti yang berada di Jalan Bulan Bintang, Kecamatan Ingin Jaya. Daerah ini terletak 12 km di arah barat Banda Aceh. Semula, daerah ini terletak persis di ujung jembatan Lambaru. Karena ada perluasan Krung Aceh, pada tahun 1987, daerah ini dipindahkan ke lokasi yang sekarang. Pimpinan pertama pondok pesantren daerah Uletiti ini adalah Abu Syekh Saman. Beliau diperkirakan seorang ulama dari Jazirah Arab yang merintis pondok pesantren ini, yaitu milik masyarakat Lambaru pada masa penjajahan Belanda. Lalu pengajian di daerah ini kemudian mengalami kemunduran. Tidak diketahui secara pasti apa penyebabnya. Sebagian memperkirakan karena gejolak perang pada kala itu atau konflik yang terjadi di antara masyarakat. Kemudian di generasi kedua, daerah ini kemudian dilanjutkan oleh Abu Ishaq Uletiti. Beliau wafat pada tahun 1997, lalu digantikan oleh Abu Atailah Uletiti, dan beliau pula yang memimpin daerah ini hingga sekarang ini.
Inilah Dayah Babus Salam Lang Nabi yang berlokasi di Kuala Jempa, Kecamatan Jempa, Kabupaten Birut, Provinsi Aceh. Dayah ini sudah mendidik para santrinya sejak zaman penjajahan Belanda. Mulanya, dayah ini didirikan oleh Tengku Haji Imam Hanafiyah pada tahun 1890. Kemudian, setelah Tengku Imam ini meninggal, estafet kepemimpinan dayah ini dilanjutkan oleh anaknya yaitu Tengku Mahmud Shah. Sejak meninggalnya Tengku Mahmud Shah hingga sekarang ini, dayah ini dipimpin oleh Tengku Haji Muhammad Amin atau yang lebih dikenal dengan Abu Tuming Blang Bladih. Dayah ini adalah dayah salafi yang terus berupaya melahirkan kader-kader ulama dan berjuang keras agar syariat Islam tidak hanya sebatas wacana, ujar Abu Tuming. Dan santri yang berdatangan ke dayah ini bukan hanya saja dari dalam negeri, tapi ada juga yang dari luar negeri. Dan jumlah santri untuk sekarang ini sudah mencapai ribuan, baik itu putra maupun putri.